Lapas Perempuan Kelas 2B Padang diresmikan pada tanggal 30 Oktober 2017 berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH/10.OT.01.01 tahun 2016 dengan kondisi bangunan atau gedung masih menumpang pada bangunan rutan kelas 2B Padang, di mana sampai saat ini Rutan Padang memberikan hak pakai dua gedung untuk operasional EPP Padang, yaitu Gedung Blok Hunian dan Gedung Kantor. Visi Lapas Perempuan Kelas 2B Padang yaitu terwujudnya lembaga pemasyarakatan yang unggul dalam pembinaan, prima dalam pelayanan, dan tangguh dalam pengamanan. Seiring dengan visi tersebut, kami berangkat dari masa lalu menuju perubahan. Komitmen, disiplin, inovatif demi terwujudnya zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih serta melayani di Lapas Perempuan Kelas 2B Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Widyarti, Kepala Lapas Perempuan Kelas 2B Padang beserta seluruh jajaran. Walaupun belum memiliki bangunan sendiri, tetapi dengan semangat dan kemauan yang tinggi, kami siap membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih, serta melayani melalui 6 area perubahan. Lapas Perempuan Kelas 2B Padang pasti prima, pasti melayani. Yang pertama, bidang manajemen perubahan. Manajemen perubahan diawali dengan membentuk tim kerja zona pembangunan WBK dan WBBM melalui proses seleksi untuk mewujudkan WBK dan WBBM. Selanjutnya melakukan sosialisasi terhadap rencana kerja serta pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh pegawai agar memahami budaya kerja yang mengedepankan pelayanan publik. Perubahan pola pikir dan budaya kerja. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK dan WBBM untuk menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam proses pelaksanaan tugas serta mampu menjadi motorik bagi agen-agen perubahan di unit pelaksanaan teknis demi terwujudnya budaya kerja yang mengedepankan pembangunan zona integritas. Selanjutnya ada penataan tata laksana. Penataan tata laksana ini berupa pembuatan SOP dan ketentuan dalam setiap pelayanan secara jelas agar bisa dipahami dan diterima oleh masyarakat luas. Demi terwujudnya sistem perkantoran yang mudah diakses oleh semua pegawai, maka telah diterapkan penggunaan e-office diantaranya yaitu adanya sistem database pemasyarakatan untuk mengakses data-data warga binaan pemasyarakatan. Telah digunakan Sismaker untuk aplikasi persuratan dan sistem informasi manajemen kepegawaian untuk memudahkan pegawai dalam mengakses data yang diperlukan. Masyarakat luas juga bisa memperoleh informasi Lapas Perempuan Kelas 2B Padang dengan mengakses berbagai media yang ada melalui Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan web Lapas Perempuan Kelas 2B Padang untuk mengetahui berbagai macam informasi dan kegiatan di Lapas Perempuan Kelas 2B Padang. Penataan manajemen SDM. Pada penataan manajemen SDM ini, terdapat beberapa indikator. Yang pertama, perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi yang telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja. Selanjutnya, ada pola mutasi internal. Dalam melakukan pengembangan karir pegawai dengan memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan dan telah dilakukannya mutasi pegawai antar jabatan. Selanjutnya ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Unit kerja melakukan training need analysis untuk mengembangkan kompetensi.
dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai. Selanjutnya ada penetapan kinerja individu. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi yang dibuat setiap awal tahun dan dilakukan penilaian pada akhir tahun melalui aplikasi Simpek. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward. Selanjutnya, penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai, yaitu aturan disiplin bagi semua pegawai selalu diimplementasikan. Yang terakhir, sistem informasi kepegawaian. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala. Penguatan akuntabilitas. Pada penguatan akuntabilitas ini terdapat dua indikator. Yang pertama, keterlibatan pimpinan, dan yang kedua, pengelolaan akuntabilitas kinerja pegawai. Penguatan pengawasan. Pada penguatan pengawasan ini juga terdapat beberapa indikator. Yang pertama, pengendalian gratifikasi. Telah melakukan public complaint tentang pengendalian gratifikasi. Selanjutnya ada penerapan SPIP. Selanjutnya, ada layanan pengaduan masyarakat. Selanjutnya, whistleblowing system atau WBS. Selanjutnya ada penanganan benturan kepentingan. Selanjutnya juga ada penyampaian laporan harta kekayaan pegawai, yaitu penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN kepada KPK bagi pegawai yang wajib LHKPN, dan penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau LHKASN melalui aplikasi sistem informasi pelaporan harta kekayaan atau SIHARKA bagi pegawai yang tidak wajib LHKPN. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada peningkatan kualitas pelayanan publik terdapat 3 indikator. Yang pertama, standar pelayanan. Terdapat kebijakan standar pelayanan dan terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan. Indikator selanjutnya yaitu budaya pelayanan prima. Telah dilakukan sosialisasi atau pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima, berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Indikator terakhir, penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Saya merasa puas dengan layanan di LPP ini, serta tidak dipungut biaya, tidak adanya pungli, dan saya mendapatkan pelayanan yang baik dan prima. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat. Dalam rangka pencegahan COVID-19, Lapas Perempuan Padang melakukan beberapa upaya yaitu 1. Melakukan pembebasan napi melalui asimilasi. 2. Memberdayakan warga binaan memproduksi masker sendiri. Masker tersebut selanjutnya dibagikan kepada orang-orang yang belum memiliki masker. 3. Menggantikan layanan kunjungan dengan layanan video call untuk sementara waktu. 4. Melakukan pengecekan suhu tubuh petugas dan warga binaan setiap harinya.